Selamat pagi anak ibu yang baik. Pagi ini kita belajar dari tema 2, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Kita gabung ya. Oke, baiklah. Oke, di sini kita lihat ada berbagai gerakan ya, gerakan menekuk. Ini PJOK, kita belajar olahraga berbagai gerakan menekuk. Coba kalian lihat ini. Mempraktikkan berbagai macam gerakan menekuk badan dan kaki. Kalau kita lihat ini, anak ibu yang baik ini. Dia menekuk badannya kan, menekuk badan ke depan. Coba lihat. Udah dibengkokkannya badannya ya. Tangannya ke depan lurus, pandangannya ke bawah. Ini menekuk badan ke samping. Coba lihat, pandangannya ke bawah, badannya ditekuk, terus kakinya direnggangkan. Ini tadi kan kakinya dirapatkan, ini kakinya direnggangkan. Terus tangan kalau menekuk ke kiri, tangan kiri di ujung kaki kiri. Kalau menekuk ke kanan, tangan kanan di ujung kaki kanan. Tetapi pandangan mata tetap ke bawah ya. Ini untuk menyehatkan pinggang ini ya, pinggang. Nih. Pinggang kita, saraf-saraf pinggang kita jadi longgar nanti enak. Oke. Mungkin ada hitungan entah 2 kali 4 ya. Oke. Sekarang ada juga menekuk kaki ke depan, menekuk kaki ke belakang, menekuk kaki nanti ke samping kiri dan kanan ya. Coba kita lihat dulu ini. Menekuk kaki ke depan. Coba lihat, diangkat kakinya. Tuh. Dibengkokkan, terus di lutut ditahan kedua tangan ya. Kedua tangannya memegang lututnya. Terus ini menekuk kaki ke belakang. Coba lihat, ini sering kita buat ini. Sebelum olahraga atau sesudah olahraga untuk melonggarkan urat-urat atau saraf-saraf kita ya, urat-urat tubuh kita. Dan otot-otot kita ya, melonggarkan otot-otot. Biasa kita buat ini sebelum dan sesudah pemanasan. Coba lihat. Ini dibengkokkan kakinya ke belakang, ditekuk ini ditekuk. Dipegang pergelangan kakinya ya, boleh berganti-ganti kaki kanan dan kaki kiri. Ini menekuk ke samping. Coba lihat, udah dilipat kakinya arah ke samping. Terus kedua tangannya memegang pergelangan kaki ya. Ini kaki kanan, nanti boleh ganti juga kaki kiri ya. Untuk melonggarkan otot-otot tubuh kita supaya kita sehat ya, tidak kaku ya. Oke. Nanti boleh dipraktekkan di rumah anak ibu yang baik ya. Pagi-pagi, Ibu Manulang sering mempraktekkan ini pagi-pagi. Kadang sore-sore juga ya. Supaya otot-otot kita itu longgar dan enak kita rasa ya, dan tubuh kita sehat ya. Karena olahraga itu adalah menyehatkan tubuh ya, anak ibu yang baik ya. Oke. Kita lihat di sini. Menuliskan bentuk benda berdasarkan wujudnya. Semalam udah kita pelajari wujud benda. Benda itu terdapat 3 macam wujudnya ya. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Semalam sudah kita pelajari. Benda padat itu benda yang dapat digenggam dan bentuknya tidak berubah, diletakkan di mana saja pun bentuknya tetap tidak pernah berubah. Benda padat banyak sekali ya macamnya. Coba lihat di sini aja, saya tunjukkan dulu ya. Ini alat ibu ini. Kaca ini benda padat. Ini tempat minyak kayu putih ini benda padat. Pulpen ibu benda padat. Saya tunjukkan ya, banyak sekali nih. Benda padat. Tempat HP benda padat. Nih, keranjang ini benda padat. Di dalamnya banyak benda padat. Ini benda padat ini, coba lihat ya. Saya praktekkan dulu satu. Mau saya letakkan pun di cangkir dia tidak berubah ya. Coba lihat. Mau saya buat pun dia di dalam air, tidak akan berubah. Tetap aja ukurannya. Nah, jadi ini memiliki ciri-ciri yang benda padat ini dapat dia digenggam, dapat dipegang. Semalam benda cair sudah saya pegang kan, nggak bisa kan. Nah, sama benda gas kan,
Ukurannya selalu tetap, tak pernah berubah-ubah. Kecuali mungkin tadi bakar baru berubah ya. Jadi benda padat ini juga memiliki berat. Kalau ditimbang ini dengan pulpen ya jauh lebih berat ini kan. Benda padat juga memiliki berat ya. Atau isi atau volume ya. Oke. Itu benda padat banyak ini semua, tengok di samping ibu ini semua buku ini. Semua buku ini adalah benda padat ya. Nih. Semua bukunya benda padat. Okey. Itulah benda padat. Jadi dia tetap ya, ukurannya tetap, tidak akan berubah-ubah. Bentuknya juga tetap ya. Hanya yang berubah mungkin beratnya ya. Kalau ada yang kecil lebih lebih berat. Jadi dia bentuknya tetap ya. Tidak akan berubah. Diletakkan di mana juga dia tidak akan berubah ya bentuknya. Oke. Sekarang benda cair. Itu tadi benda padat ya. Sekarang kita masuk ke benda cair. Ini memang di sini ada orang memancing ini ya. Coba di dalam ember ini ada benda cair air. Dia memancing. Ember ini adalah benda padat sama seperti yang tadi ini semua. Ini semua ya. Terus umpannya itu juga benda padat. Pegangan ini juga, pegangan pancingnya dan talinya benda padat ya. Diletakkan pun di mana-mana tidak berubah. Ember ini juga benda padat. Kursinya juga benda padat. Selopnya juga benda padat ya anak ibu yang baik ya. Jadi benda padat itu bentuknya tidak pernah berubah ya. Tetap dia. Dan dapat kita pegang. Benda padat itu juga dapat kita lihat. Makanya dapat kita lihat ya. Oke. Sekarang benda cair. Benda cair apa saja? Kopi, teh manis, sirup, minyak kayu putih. Tengok ada di dalam ya. Minyak kayu putih benda cair. Baby oil yang dalamnya. Tempatnya ini benda padat ya. Tapi isinya di dalam baby oil ini benda cair ya. Ini ada nih. Apa ini? Minyak karo benda cair. Kecap benda cair. Susu cair benda cair. Air minum juga benda cair ya. Yang kamu mandikan itu benda cair. Obat juga ada yang benda cair ini, ada di dalam benda cair ya. Jadi benda cair itu semua yang cair ya. Tetapi benda cair berbeda dengan benda padat ciri-cirinya. Benda cair itu ciri-cirinya dia selalu berubah-ubah. Ini sekarang bentuk benda cairnya seperti gelas. Kalau ibu masukkan ke tempat dodot ini ya. Ini benda padat tempat dodotnya ya. Tapi yang aku masukkan ke dalam benda cair. Benda cair ya coba. Saya masukkan ya. Lihatlah saya masukkan ke dodot. Dia berubah bentuk seperti dodot. Seperti ini. Ini tempat dodot anak ini ya. Ini. Jadi bentuknya selalu berubah. Kalau masukkan nanti ini contohnya ke botol kecil, bentuknya seperti botol. Ibu masukkan nanti dia ke dalam ini botol kayu putih ini, bentuknya nanti seperti botol kayu putih. Ibu masukkan ke gelas ini yang besar ini nanti, ya benda cair ini, bentuknya juga seperti gelas ini. Jadi bentuknya selalu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya dan wadahnya. Wadah itu adalah tempatnya. Dan juga ciri-ciri benda cair. Benda cair ini dapat kita lihat kan? Ciri-ciri benda cair dapat kita lihat atau wujudnya dapat kita lihat ya. Terus bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya atau wadahnya. Tapi tidak dapat digenggam. Kalau benda padat kan dapat ku genggam. Dapat ku genggam kan. Tapi kalau ini tidak dapat digenggam. Tengok ya digenggam ibu ya. Habis dia. Tak dapat digenggam. Tengok udah ku genggam ini banyak. Tak dapat dia digenggam ya. Sama dia ke udara. Udara itu kan, gas itu kan udara. Tengok saya tangkap. Nggak dapat. Saya tangkap lagi udaranya. Karena di ruangan ini penuh dengan udara. Jadi udara itu tidak bisa ditangkap, tidak bisa dipegang ya. Tapi kita hirup bisa ya. Udara itu adalah oksigen juga ya. Udara oksigen. Itulah. Jadi benda cair ini memiliki volume juga atau berat ya. Kalau ditimbang ini memiliki berat ya. Kalau satu ini dengan satu isinya ini ya jelas lebih berat itu ya, memiliki berat.
Oke, jadi itulah tadi berbeda ya. Dia bentuknya tidak tetap ya, berubah-ubah ya. Bentuk benda cair tidak tetap berubah-ubah. Kalau benda padat bentuknya selalu tetap tidak berubah-ubah. Sekarang gas. Gas itu adalah udara, angin. Angin itu juga udara yang bergerak. Nah, udara itu bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Contohnya, kalau kita isi udara ke balon, ada balonnya besar-besar, udaranya banyak. Ada balonnya kita masukkan ke balon kecil, berarti dia kecil, sedikit udaranya. Kita masukkan dia ke ban. Ada ban yang kecil, ban sepeda, bentuknya seperti ban sepeda. Kita masukkan dia ke ban mobil, ya. Ban dalamnya itu dia nanti seperti ban mobil itu dan beratnya lebih berat, ya. Jadi bentuknya selalu berubah-ubah juga. Dan memiliki berat juga. Isilah balon 2 nanti. Satu besar, satu kecil. Ikatkan pakai benang balon itu lalu taruh di lidi. Pegang gini lidinya. Pasti nanti jadi mereng dia yang lebih besar, nanti turun. Karena dia memiliki berat ya. Jadi kata kuncinya benda gas dan benda cair bentuknya selalu berubah-ubah. Benda gas tidak dapat dilihat, benda cair dapat dilihat ya. Benda padat dapat dilihat tapi dapat digenggam, bentuknya tetap kalau benda padat. Benda cair tidak dapat digenggam ya, hanya dapat dilihat ya. Oke. Terus memiliki berat atau volume. Oke. Kita lanjut. Di sini ada matematika ya, anak ibu yang baik. Pembelajaran 6. Tadi di pembelajaran 6 ini sudah kita pelajari ciri-ciri benda cair ya, sama tadi di pembelajaran 5 ya, ciri-ciri benda cair. Di pembelajaran 6 ini ada matematika. Semalam masih ada juga yang salah. Udah seperti ini. 10 tambah 10 tambah 10. Kan angka 10-nya 3 kali kan. Sekali 10, 2 kali 10, 3 kali 10. Kan angka 10-nya 3 kali. Berarti kan 3 kali 10. Ada juga orang semalam kalian membalikkan masih 10 kali 3. Kalau 10 kali 3, contohnya 10 kali 3 harus angka 3-nya 10 kali. Gitu loh ya. Sama seperti ini. Lihat di bawah ini. Tuliskan bentuk perkalian dari penjumlahan berulang berikut. Ini kan penjumlahan diulang-ulang ditambahkan maksudnya. Kemudian tentukan hasilnya. Coba ini. 1 kali 8, 2 kali 8, 3 kali 8, 4 kali 8, 5 kali 8, 6 kali 8. Jadi dia harus begini. 6 kali 8. Kan 6 kali angka 8. Kalau kamu buat nanti 8 kali 6, berarti ini harus angka 6-nya 8 kali. Contohnya, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ini kan udah 5 kan? 6 kali, 7 kali, 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Harus 8 kali angka 6-nya. Makanya namanya 8 kali 6. Tetapi kalau 6 kali 8 di sini angka 8-nya 6. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Begitulah ya. 6 kali angka 8. 8 kali angka 6. Gitu. Jadi kalau ini apa ini? Angka 8 berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti 6 kali 8 ya. 6 kali angka 8-nya ya. 6 kali angka 8-nya. Oke, udah mengerti di situ kan? Udah kita ulang-ulang. Baiklah. Kita lanjut. Udah mengerti kan? 6 kali 8 tahu nggak? Ditambah-tambahkan lah. 8, makanya dibuat perkalian itu penjumlahan berulang. 8 tambah 8, 16. Tambah 8 lagi nanti 24. Tambah 8 lagi nanti 32. 32 lagi tambah 8 ya. Begitu-begitu ya anak ibu yang baik ya. 32 tambah 8 berapa? 40. Tambah lagi 8, 48 ya. Itu jadi 48 dia ya. 48 ya. Ibu singkat-singkat pula ya. Itu yang baik ya. Oke lah, kita lanjut. Menuliskan manfaat, menaati aturan dan akibat
tidak menaati aturan. Ini sering ini kita salah nih. Orang yang tidak menaati aturan, orangnya itu tidak disiplin. Nah, hidupnya berantakan ya. Contohnya pagi-pagi. Udah tahu pagi-pagi harus bangun mau pergi sekolah. Dia inginnya bangunnya jam 10. Ya nggak bisa lah. Kapan lagi menyusun bukunya? Kapan lagi memakai sepatunya? Kapan lagi makannya ya? Paling lambatlah kita bangun jam 6 ya. Kalau sekolah ya. Kalau tidak sekolah usahakanlah paling lama bangun setengah 7 atau setengah 7 jam 6.30 ya. Anak ibu yang baik. Jadi dikatakan di sini Ayu dan Raka rukun saat bermain. Kenapa mereka rukun? Karena mereka menaati aturan. Coba ada yang melanggar aturan itu pasti mereka ribut berantem ya. Oke. Mereka anak yang baik dan disiplin. Mereka selalu menaati aturan di rumah ya, di rumah dan di permainan. Aturan di rumah pun harus kita taati. Ngapain aturan di rumah ditaati? Berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur. Sewaktu makan tidak boleh ribut. Kalau bisa makan bersama. Habis pulang dari mana simpan pakaiannya, simpan tasnya. Begitu banyak aturan di rumah ya. Begitu juga. Selain itu, di sekolah juga harus kita menaati aturan ya. Ditaati semua warga sekolah. Siapa semua warga sekolah itu? Apa hanya murid saja? Tidak. Yang termasuk warga sekolah, semua kita yang ada di sekolah itu. Contohnya, murid, guru, kepala sekolah, pegawai, satpam, tukang kebersihan. Itu semuanya namanya warga sekolah ya. Semua warga sekolah. Semua harus menaati peraturan sekolah ya. Kalau tidak ditaati, akan apa? Akan pekerjaannya tidak lancar. Terus tertinggal pelajaran di kelas kalau seperti siswa. Tapi kalau menaati, berarti kita akan menjadi pekerjaan kita menjadi bagus, selesai, bersih. Dan semua akan melatih, gunanya juga menaati aturan, melatih kita bersikap disiplin ya. Bersikap disiplin ya. Jadi perlu kita taati aturan supaya kita disiplin dalam melakukan pekerjaan kita. Kalau tidak kita taati, apalagi siswa di kelas tidak taati peraturan, pembelajaran di kelas menjadi terganggu. Kenapa? Ada siswa yang ribut, tidak mau diam ya. Terganggu kita. Pembelajaran di kelas menjadi tidak lancar karena terganggu oleh teman tadi. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.